Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang dengan anggota Muhammad Falahuddin dengan nomor NIM 126305201021 dan Tazkiyatun Nafis Az-Zahra dengan nomor NIM 126305201025. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi Al-Aswad tentang aplikasi fonologi dalam penelitian. Fonologi merupakan salah satu cabang linguistik yang membahas tentang bunyi atau tuturan. Ketetapan pengucapan dalam sebuah tuturan adalah hal yang penting karena dapat memengaruhi makna yang dimaksud oleh penutur. Kesalahan pada aspek fonologi terjadi dalam penggunaan bahasa lisan, baik secara produktif atau berbicara, maupun reseptif atau mendengar. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dari suku Dayak, Jawa, Melayu, Sunda, dan Bojo melakukan kesalahan fonologis dalam melafalkan huruf ghain, shad, tha, ain, dhad. Secara umum bagi orang Indonesia, kesalahan fonologis banyak terjadi pada huruf yang sulit dilafalkan, yaitu huruf shin, kha, tha, dhad, dzal, tha, dha, ain, ghain, dan qaf. Faktor penyebab orang Indonesia melakukan kesalahan fonologis bahasa Arab diantaranya yaitu yang pertama, keadaan lidah yang tidak terbiasa melafalkan huruf Arab, tertukarnya dengan huruf lain, asumsi terhadap huruf atau bahasa Arab yang sulit, tidak tahu aturan-aturan atau kaidah melafalkan huruf Arab, kebiasaan berbahasa ibu atau berbahasa Indonesia, dan sedikitnya minat orang Indonesia untuk mempelajari Al-Quran atau bahasa Arab. Dalam sebuah penelitian, ditemukan kesalahan fonologis berupa ketidaksesuaian makroj huruf dan ketidakmampuan pembelajar bahasa dalam membedakan huruf hijaiyah yang berakibat dalam pengubahan satu huruf dengan huruf lainnya. Akibatnya akan menjadi sangat fatal pada pengertiannya. Contoh kesalahan melafalkan yaitu pada huruf ain menjadi hamzah atau sebaliknya, hamzah menjadi ain. Contoh yaitu kalimat azabun alimun menjadi azabun alimun. Azabun alimun berarti siksa yang pedih, sedangkan azabun alimun yaitu siksa yang pintar. Ini membuktikan bahwa kesalahan melafalkan bisa merubah makna yang sangat fatal sekali. Huruf dot dideskripsikan sebagai konsonan yang keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi, maka disebut dengan apigodental. Adapun beberapa sifat huruf dot, yaitu yang pertama, huruf dot termasuk ke dalam kategori jahar yang artinya jelas. Maksudnya membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan nafas yang tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Yang kedua, huruf dot bersifat rokhawah, artinya lunak. Maksudnya membunyikan huruf dengan suara yang terlepas. Yang ketiga, ismat. Ismat artinya diam atau menahan. Maksudnya membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Berdasarkan pembagian jenis gelombang bunyi, huruf dot termasuk ke dalam konsonan yang memiliki bunyi letupan, sehingga dalam pembagian gelombang bunyi berada pada kategori gelombang bunyi transien. Bunyi transien sendiri ditandai dengan durasinya yang sangat pendek, sehingga keteraturannya sulit untuk diidentifikasi. Untuk mengetahui kebenaran gelombang bunyi transien yang memiliki durasi pendek, maka berikut akan ditampilkan bentuk visualisasi tuturan huruf dot pada kata maridotun yang dilafalkan oleh penutur acuan sebagai acuan kebenaran bagi para responden. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar visualisasi gelombang suara dan spektrogram dari pelafalan huruf dot pada kata maridotun oleh penutur acuan. Lingkaran yang terdapat dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa gelombang bunyi huruf dot sangatlah pendek. Hal ini karena huruf dot termasuk ke dalam gelombang bunyi transien atau bunyi letupan. Namun dari hasil analisis data menunjukkan bahwa semua responden tidak memiliki
tuturan yang benar. Pada umumnya, kesalahan huruf dot terletak pada makhraj yang sulit dan berat untuk diucapkan. Seperti yang disajikan pada gambar berikutnya, yaitu responden memiliki letak kesalahan dengan mengubah huruf dot menjadi huruf dot. Padahal kedua huruf tersebut memiliki perbedaan titik artikulasi, yang mana huruf dot dideskripsikan sebagai konsonan apiko-interdental, sedangkan huruf dot sebagai konsonan apiko-dental. Kesalahan yang terjadi pada responden ini akan berdampak pada arti kata, yang mana kata maridotun sendiri berarti sakit, yang kemudian huruf dot diubah menjadi huruf dot sehingga menjadi kata maridotun yang tidak memiliki arti. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran keterampilan membaca, para siswa dapat menimbulkan kesalahan ucap atau yang biasa disebut dengan kesalahan fonologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.